Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada hadirin, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita meninggal dunia dalam keadaan bukan muslim. Kita hendaknya jangan mati kecuali dalam keadaan berada di atas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengumumkan kepada kita yang beriman. Pengumuman Allah ini hendaknya kita perhatikan. Bukan hanya pengumuman yang di kantor-kantor saja, di tempat kerja, di sekolah ada pengumuman baru kita perhatikan. Tapi pengumuman Allah ini hendaknya kita benar-benar perhatikan. Karena Allah membuat pengumuman tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah. Ini pengumuman. Allah memanggil kita yang beriman satu-satu, yang menunjukkan bahwa pengumuman ini sangat penting, yang menjadi jalan keselamatan kita dan menjauhkan kita dari kesengsaraan di dunia dan akhirat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Pengumuman, isi pengumuman itu adalah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya takwa itu bukan hanya dari lisan semata, bukan hanya dari postur tubuh, bukan hanya dari penampilan. Takwa itu sebenarnya adalah takwa dengan hati kita. Kita bertakwa kepada Allah dengan dalam hati kita memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan lisan kita dan juga dengan amalan perbuatan kita. Kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ya, saya agama Islam, benar beragama Islam, tapi tidak ada yang menjamin kita akan mati meninggal dunia dalam keadaan Islam. Orang tua kita tidak menjamin kita meninggal dalam keadaan Islam. KTP yang kita pakai tidak menjamin kita meninggal dunia dalam keadaan Islam. Begitu banyak orang-orang sekarang yang setelah beriman menjadi kafir dengan fitnah dunia. Tatkala fitnah dunia datang kepadanya, dia rela untuk keluar dari Islam, meninggalkan agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, satakunu, akan terjadi fitnah. Yani akan terjadi zaman ini, kata Rasulullah SAW. Di zaman ini fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah yang mana manusia apabila di pagi hari dia beriman, maka di sore hari dia kafir. Di pagi hari dia beriman kepada Allah, sholat, ibadah, tapi setelah masuk malam hari malah dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ada orang-orang yang di malam hari dia beriman, kemudian di pagi harinya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia telah menjual agamanya
demi mendapatkan bagian harta dunia, demi mendapatkan sedikit dari harta dunia ini. Inilah fitnah yang kita harus menjaga agama kita, menjaga iman kita, selalu bertakwa kepada Allah dengan hati, lisan, dan amalan perbuatan. Karena dunia ini hanya sebentar, sangat singkat, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan akan dikembalikan ke tempat yang sesuai dengan perbuatan dan amalan kita di dunia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang mana kurang lebih 20 lebih hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Apa itu bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu sebenarnya bulan yang memiliki keutamaan. Banyak yang mengira bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang tidak ada keutamaannya. Bulan yang ada keutamaannya sangat besar. Rasulullah SAW pernah, beliau dilihat oleh para sahabat, diantaranya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pernah melihat Rasulullah SAW. Amalan beliau itu di bulan Sya'ban berbeda dengan amalan-amalan Rasulullah di bulan sebelum-sebelumnya. Kata Usamah, "Ya Rasulullah, ra'aituka tasumu fi hadzal syahr." Aku melihatmu ya Rasulullah berpuasa di bulan ini, bulan Sya'ban ini, memperbanyak puasa. Ada apa gerangan dengan bulan ini? Kata Rasulullah SAW, "Dzaka syahrun," bulan ini adalah bulan yang mana manusia lalai darinya. Ghafala katsirun minan nas. Banyak manusia yang lalai dari bulan Sya'ban ini. Bulan kelalaian. Banyak orang yang melalaikannya, tidak menganggap penting. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang ada di antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kata Rasulullah SAW, "Dzaka syahrun rafa'allahu al-a'mal." Bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan-amalan hamba melalui malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat mengangkat amalan-amalan hamba-hambanya di bulan Sya'ban ini. Artinya 1 tahun penuh, selama setahun kita beramal, Allah mengangkat amalan-amalan perbuatan itu di bulan Sya'ban ini. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan aku sukai kalau amalanku itu diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Artinya dia tidak ingin amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amalan yang selama tahun kita lakukan tidak ingin ditolak oleh Allah. Maka agar amalan kita benar-benar sempurna, diterima oleh Allah, maka kita tutup sebelum diangkat itu amalan tersebut dengan puasa. Rasulullah berpuasa, memperbanyak puasa agar Allah mengangkat amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini anjuran buat kita juga agar kita memperbanyak dan berlatih mulai dari sekarang. Kata Aisyah, Ummu Salamah, istri-istri Rasulullah SAW bercerita bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah berpuasa yang lebih banyak selain bulan Ramadan dari bulan Sya'ban ini. Puasa terbanyaknya Rasulullah SAW itu setelah bulan Ramadan ada di bulan Sya'ban. Bahkan sebagian hadis mengatakan seluruh hari di bulan Sya'ban itu Rasulullah berpuasa di situ. Kecuali sedikit darinya. Dia berpuasa. Yang menunjukkan bahwa bulan ini sebenarnya bulan untuk kita pemanasan. Kita mempersiapkan agar nanti di bulan Ramadan itu sudah terbiasa melakukan amalan-amalan seperti puasa, ya, di bulan Ramadan sudah terbiasa. Kita harus mempersiapkannya dengan puasa, memperbanyak puasa, karena
tatkala kita mempersiapkan dari hari ini, maka di bulan Ramadan akan terbiasa, akan mudah. Seperti orang yang lari maraton. Kalau dia mau berlari dan juara sebagai pelari maraton, dia harus apa? Berlatih sebelumnya. Bagaimana orang yang lari tapi dia tidak berlatih, belum pernah lari, sekali lari capek. Tapi kalau dia berlatih, maka akan juara setelahnya. Begitu juga orang yang bermain bola, para pemain bola itu bisa juara bola karena apa? Mereka berlatih, sebelumnya mereka ada latihan, ya, begitu banyak, begitu lama harinya mereka latihan. Begitu juga mereka menjaga pola makan mereka, ya kan, sehingga mereka menjadi juara. Begitu pula dalam hal ibadah, amalan puasa. Kalau kita ingin puasa kita maksimal, kita berlatih dari hari ini. Para ulama juga dikenal di ulama salaf bahwa bulan ini sebagai syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Ya, selain bulan banyak berpuasa, ulama salaf menjadikan bulan ini untuk membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Dikenal bahwa seorang tabi'in, Amr bin Zaid, beliau berpuasa dan juga di bulan Sya'ban beliau menutup tokonya. Mulai bulan Sya'ban beliau sudah menutup tokonya, tidak lagi jual beli. Beliau sudah simpan bekal beliau untuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Beliau tutup dan beliau mempersiapkannya dengan memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Kita membaca Al-Quran mulai dari sekarang sehingga di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, berapa kali beliau khatam Al-Quran. Dalam sehari di bulan Ramadan disebutkan Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan dalam sehari menghatamkan Al-Quran 2 kali. Kok bisa 2 kali? Gak cukup dong waktunya. Mungkin secara akal pikiran waktunya itu sangat mepet, tidak cukup bisa menghatamkan 2 kali dalam sehari. Tapi benar demikian. Kenapa? Karena Allah memberkahi waktunya. Allah berkahi waktunya sehingga beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali. Dan faktor yang lain karena mereka sudah pemanasan di bulan sebelumnya. Bulan Sya'ban sudah terbiasa mereka menghatamkan Al-Quran, sehingga di bulan Ramadan mereka hatam Al-Quran setiap hari. Kalau kita nggak tahu, setahun belum tentu hatam Al-Quran, tapi berusaha 1 hari 1 juz, ya kan? Kalau 1 hari 1 juz, 1 bulan hatam Al-Quran. Jadi kita memperbanyak, terbiasa amalan ini. Kalau ada yang mengatakan puasa kan sunnah di bulan Sya'ban, tapi kan kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di momen-momen seperti ini, artinya di waktu-waktu seperti ini di dunia ini, hendaknya kita saling berlomba untuk menuju pahala yang abadi, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, Syarah Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-16, yaitu tentang syahadatuz zur, persaksian palsu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan syahadatuz zur, persaksian palsu. Telah dijelaskan oleh sebagian ulama makna dari syahadatuz zur.
Berkata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syahadatuz zur, persaksian palsu itu meliputi 3 pengertian. 3 pengertian. Pengertian yang pertama, seorang bersaksi dengan sebuah persaksian yang dia tahu persaksiannya itu berbeda. Dia tahu persis bahwa persaksian yang dia saksikan itu berbeda dari kenyataannya, berbeda atau tidak sesuai dengan perkara yang dipersaksikan, tidak sesuai dengan hakikatnya itu, terus dia persaksikan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu seorang bersaksi dengan sebuah persaksian yang dia tidak tahu apakah perkara yang dipersaksikan itu sesuai dengan hakikat atau tidak. Dia jahil, dia nggak tahu kebenaran, tapi dia iyain aja, iya benar, iya benar apa yang dikatakan benar, padahal dia tidak tahu kebenarannya. Yang tadi yang pertama, makna yang pertama, dia tahu kebenarannya, tapi dia malah bersaksi atas kedustaannya. Yang kedua, dia nggak tahu, jahil. Harusnya kalau dia nggak tahu, saya nggak tahu. Malah dia mengatakan, iya benar, dia setuju. Yang ketiga maknanya adalah seorang bersaksi dengan sebuah persaksian yang dia tahu bahwa persaksian itu sesuai dengan perkara yang dipersaksikan, sesuai dengan kenyataan, hanya saja dengan sifat yang tidak nyata. Dia menambah-nambah, dia membumbui, ya. Dia bumbui apa yang sudah nyata itu, tapi dia tambah-tambah. Nah, ini juga persaksian palsu. Jadi ini 3 makna persaksian palsu, yang semua ini termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan pada persaksian palsu ini sebagai dosa besar yang ke-16, yang mana seorang dia dengan persaksian ini dia bertujuan untuk mengambil hak-hak orang lain. Dia mengambil hak-hak orang lain dan mengambil harta orang lain, atau untuk menambah permusuhan di antara orang-orang. Maka ini yang dikatakan persaksian palsu. Dia bersaksi atas dusta, kedustaan, atau bersaksi atas kebenaran yang sebenarnya itu zalim. Dan Imam Az-Zahabi membawakan ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 72 akan haramnya dan termasuk dosa besar persaksian palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Dan mereka itu ciri-ciri orang-orang yang menjadi hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Di sini Allah ingin mensifati hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Allah itu memiliki hamba-hamba yang khusus. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3. Yang pertama, ibadun ammah, hamba-hamba Allah yang umum. Hamba-hamba Allah yang umum itu adalah semua manusia. Semua manusia itu hamba-hamba Allah, tapi secara umum. Orang mukmin, orang kafir, semua hamba Allah yang tunduk kepada semua peraturan alam ini. Jadi ibadun am, hamba-hamba yang umum. Ada yang kedua, ibadun khasah,
hamba-hamba Allah yang khusus. Hamba-hamba Allah yang khusus ini adalah orang-orang yang beriman. Ini hamba-hamba yang khusus. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat dan patuh kepada Allah, ini hamba-hamba Allah yang khusus. Ada yang ketiga yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi. Ibadu khasatil khasah. Hamba Allah yang spesial, artinya yang super khusus, yaitu para nabi dan para rasul. Ya, para nabi dan para rasul itu tidak diperoleh oleh selain nabi. Hanya mereka para nabi dan para rasul. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Katakanlah kepada mereka, jika kalian ragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Al-Quran diturunkan kepada hamba kami, kata Allah. Ini adalah hamba yang khusus, super khusus, yaitu Rasulullah SAW. Para nabi, hamba yang super khusus. Namun, kalau kita ingin menjadi hamba yang khusus, ya, hamba Allah yang khusus, yang Allah sayangi, maka hendaknya kita jauhi sifat ini, kata Allah. Walladzina la yashhaduna az-zur. Di antara hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yang khusus adalah mereka yang tidak bersaksi atas kepalsuan. Ya, yashhaduna az-zur, bersaksi atas kedustaan. Jadi zur ini mencakup makna umum. Bisa maknanya kepalsuan, dia bersaksi atas sesuatu yang palsu, juga bersaksi atas kedustaan. Tatkala dia bersaksi atas kedustaan, dia bukan bagian dari hamba-hamba Allah yang khusus. Dia telah melakukan dosa besar. Berkata Imam Zahabi rahimahullah, wa fil athar adalat syahadatu zur bil isyraki billah. Di dalam hadis-hadis Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa persaksian palsu dengan kesyirikan, menunjukkan bahwa besar dosa tersebut. Ketika Allah gandengkan, menyebutkan dosa syirik, menyekutukan Allah, kemudian setelah itu Allah sebutkan dosa persaksian palsu, ini menunjukkan akan besarnya dosa persaksian palsu. Seperti dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibul qawla zur. Jauhilah kalian berhala-berhala yang najis itu. Allah perintahkan untuk kita jauhi setiap berhala-berhala yang najis. Berhala yang disembah selain Allah. Kata awthan itu mencakup semua yang disembah selain Allah. Dari manusia, malaikat, hewan, patung-patung, bebatuan, kuburan, semua itu mencakup yang disembah selain Allah, dinamakan awthan. Fajtanibur rijsa minal awthan, jauhilah yang najis-najis itu dari yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibu qaula zur. Kemudian Allah sebutkan setelahnya langsung, jauhilah perkataan yang zur, perkataan palsu. Perkataan palsu yang penuh dengan dusta, penuh dengan fitnah, yang ada unsur kezaliman di dalamnya, itu adalah perkataan palsu. Kenapa pentingnya Allah sebutkan besarnya dosa perkataan palsu, Allah gandengkan dengan kesyirikan? Kenapa? Karena dosa syirik itu semua tahu secara nurani bahayanya syirik. Kita kaum muslimin tahu bahwa syirik ini membatalkan keislaman, ya, mengekalkan seorang di neraka, ya. Semua tahu akan bahayanya syirik, dan mereka anggap besarnya syirik ini sehingga bisa menjauhi. Tapi banyak dari kaum muslimin yang menganggap enteng dosa yang berikutnya ini, bersaksi akan persaksian palsu ini. Persaksian palsu, berkata yang palsu, banyak yang mengentengkan hal ini sehingga dianggap biasa.
Ketika diminta untuk setujui, disetujui. Tahu atau tidak tahu kebenarannya, iya benar. Maka ini dosa yang sangat besar yang Allah gandengkan dengan syirik. Dan banyak manusia dan kaum muslimin yang anggap biasa, menganggap enteng dosa ini. Padahal ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan wa fil hadits tsabit, dan pada hadis yang sabit. Beliau katakan hadis yang sabit artinya hadis yang kuat. Riwayatnya kuat. Menurut beliau riwayat ini hadis yang kuat. Walaupun menurut sebagian ulama hadis ini yang berikutnya riwayatnya lemah, tapi beliau mengatakan hadis ini kuat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajibu lahun nar." Tidaklah bergeser kaki seorang yang bersaksi dengan persaksian palsu pada hari kiamat nanti, tidak akan bergeser kakinya di padang mahsyar. Hatta tajibu lahun nar, sampai wajib baginya masuk ke neraka duluan. Ya, wajib baginya masuk ke neraka. Jadi dia tidak mungkin bergeser masuk ke surga sampai dia kakinya masuk, sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Menunjukkan bahwa persaksian palsu ini sangat besar dosanya. Pada hari kiamat nanti dia tidak akan bisa bergeser untuk maju ke depan, untuk masuk ke surga, sampai dia masuk ke dalam neraka. Juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan yang setelahnya, dia katakan, qultu, aku mengatakan, kata Imam Az-Zahabi, syahiduz zur qad irtakaba adzaim, persaksi yang bersaksi atas kepalsuan ini telah melakukan banyak dosa. Ya. Jadi tatkala seorang berkata dengan perkataan yang dusta, perkataan palsu, itu dia sudah melakukan banyak dosa di dalamnya. Bukan hanya dusta, tapi banyak dosa yang dia sudah lakukan di dalamnya. Dan semua itu dosa besar. Kata Imam Az-Zahabi, irtakaba adzaim. Dia sudah melakukan dosa-dosa besar, bukan hanya berkata dusta saja. Ini apabila perkataannya hanya kepada, artinya dampak buruknya hanya kepada satu orang. Misalnya dia bersaksi atas kezaliman orang ini kepada saudaranya, dia bersaksi bahwa orang ini tidak berbuat zalim, orang ini benar. Akhirnya orang yang dizalimi ini satu orang saja tidak jadi, atau orang yang dizalim ini diambil hartanya. Misalnya ada dua orang yang saling berdebat, bersengketa, dua orang aja. Orang yang dizalimi mengaku bahwa hartanya sudah diambil sama yang zalim ini, harta dia diambil sekian. Tetapi orang ini nggak ngaku, mencari saksi, dapat saksi. Saksinya mengatakan tidak, dia tidak ngambil hartanya. Ini dosanya apa? Dosa besar. Dia sudah melakukan dosa besar dan banyak dosa besar. Dan itu akibat buruknya hanya pada satu orang. Gimana kalau persaksian palsu itu akibat buruknya merata kepada umum? Tentu lebih besar lagi dosanya. Dia bersaksi atas kebenaran berita ini benar. Ya, saya saksikan, ini benar. Tidak ada kebohongan di sini, benar adanya. Maka tatkala orang ini ditolong, dibela, dan nanti dia
mengambil harta orang lain atau berbuat zalim kepada orang lain, atau malah nanti akan berdampak buruk kepada masyarakat umum, dia dapat dosanya. Yang bersaksi palsu ini dapat dosanya atas kezaliman kepada banyak orang. Ya, apa ini cuma baru satu orang, apalagi kepada banyak orang, merata kepada seluruhnya. Maka ini kita harus berhati-hati nih. Berhati-hati dari bersaksi dan persoalan palsu, atau menjadi saksi atas sesuatu yang kita tidak tahu, kita benarkan demi mendapatkan sedikit dari uang. Ya, ini berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Karena ini apa? Akan mengakibatkan mafsadat, kerusakan yang merata misalnya. Dan kita akan menanggung akibatnya nanti. Karena bersaksi palsu ini, kata beliau, sebenarnya di dalamnya sudah terdapat banyak dosa-dosa besar. Ya, beliau menyebutkan ada 4 di sini. 4 dosa besar bagi orang yang bersaksi palsu. Yang pertama, qultu syahiduz zur qad irtakaba a'dha'im. Pelaku persaksian palsu ini telah melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya yang pertama, al-kadhib wal iftira. Dia telah berdusta. Ya, dia telah berdusta dan melampaui batas. Ya, dia telah berdusta dan melampaui batas atau membuat fitnah. Ini dosa pertama dia. Dosa pertama dia berdusta dan membuat fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berfoya-foya dan juga berdusta. 2 orang ini Allah tidak akan berikan hidayah. Musrif yang membuang-buang hartanya, yang kedua yang berdusta. Dia tidak akan mendapat hidayah, tidak akan mendapat petunjuk, penghalang petunjuk. Selama ini kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dalam salat kita, itu Allah tidak kabulkan kalau masih 2 ini dilakukan, berdusta dan membuang-buang harta. Ya, kenapa Allah sebutkan 2 ini ya? Kenapa Allah sebutkan dalam ayat ini musrifun kadzdzab, berdusta dan membuang-buang harta? Kenapa? Kenapa selalu digandengkan berdusta dan membuang-buang harta? Karena membuang-buang harta ini salah satu yang bisa membantu seorang bisa berdusta. Ya, betul? Iya, dia gak mungkin orang itu bisa diajak berdusta kecuali nih uang, baru dia mau berdusta. Makanya Allah itu sudah dari jauh-jauh hari sudah bisa menyebutkan itu. Allah sudah pastikan hal itu. Ya, Allah sudah ramalkan hal itu. Banyak orang yang berdusta dan dia membuang-buang hartanya. Ya, membuang-buang hartanya untuk bisa mendukung kedustaannya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguh Allah tidak akan berikan hidayah, petunjuk bagi mereka yang membuang-buang harta dan juga berdusta. Ya, dibuang-buang harta supaya mengajak orang untuk berdusta. Nah, ini Allah tidak akan berikan dia petunjuk. Ya. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyanah wal kadhib." Orang beriman itu, kata Rasulullah SAW itu, mereka diberikan tabiat untuk melakukan banyak dosa. Banyak dosa itu sudah keluar dari tabiat-tabiat manusia, kecuali 2 dosa ini yang tidak keluar dari tabiat manusia. Artinya ini datang dari luar. Dari luar. Yang pertama khianat, yang kedua dusta. Ya. Ini bukan sifat tabiat manusia, tapi sifat syaitan. Ya, sifat syaitan yang mengalir dan berpindah kepada manusia. Manusia itu tidak diberikan tabiat, sifat nuraninya, hati nurani atau apa sifat yang dia terbiasa melakukan yang keluar dari dirinya, dari dosa-dosanya. Itu banyak keluar dari tabiat dia.
kecuali dua, berkhianat dan berdusta. Ini bukan dari sifat manusia, tapi sifat syaitan, ya. Khianat maksudnya dia tidak amanah, tidak beramanah, dia tidak mau amanah, dia berkhianat. Tatkala dia dijanjikan dengan harta tertentu, diberikan harta yang banyak, awalnya jujur, baik, soleh, gitu dihadapkan dengan harta yang banyak, berkhianat, ya. Itu tadi yang dimaksudkan tadi oleh Rasulullah SAW di awal-awal tadi. Di pagi hari dia beriman, di sore harinya dia jadi kafir, kufur kepada Allah. Di malam hari dia beriman, bangun pagi jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kata Rasulullah, dia menjual agama dia dengan harta yang sedikit, ya. Dia berkhianat, dia berdusta. Ini bukan sifat dari sifat aslinya, bukan sifat asli manusia, tapi itu keluar dari syaitan, datang dari syaitan. Ini dosa yang pertama, orang yang bersaksi dengan persaksian palsu. Dosa yang kedua, bagi orang yang bersaksi dengan persaksian palsu, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, annahu zalama alladhi syahida alaih, dia telah menzolimi orang yang dia saksikan atas kesalahannya, ya. Dia telah berzalim kepada orang yang dia persaksikan sebagai orang yang salah, ya. Ini orang salah, ya, dia orang salah. Dia zalim kepada orang yang dia sudah menuduhnya salah. Dia zalim, ya. Sehingga dengan sebab persaksiannya itu, ia telah mengambil harta dan kehormatan, dia telah mengambil harta atau kehormatan atau nyawa orang yang dia anggap salah, ya. Ini dosa yang kedua, orang yang bersaksi dengan persaksian palsu. Jadi dia menzalimi orang yang dia telah menuding dan menuduhnya salah, ya. Yang mana akhirnya orang yang disalahkan ini diambil hartanya, ya, diambil haknya, diambil, mungkin bahkan nyawanya diambil, ya. Jadi dosa yang kedua, dosa terhadap orang yang dia zalimi tersebut, orang yang sebenarnya benar dia ini, tapi dianggap salah, ya. Ini benar, tapi dianggap salah. Maka dia telah menzalimi orang yang tertindas tersebut. Ini dosa kedua dia. Dosa yang ketiga bagi pelaku persaksian palsu, kata Imam Az-Zahabi, annahu zalama alladhi syahidalah, sebenarnya dia telah berbuat zalim kepada orang yang dia tolong, yang dia bantu. Dia sudah bantu untuk berdusta, dia bantu untuk berbuat dosa, ya. Dia telah berbuat zalim kepada orang yang ia persaksikan sebagai orang yang benar. Orang ini benar sebenarnya, ya. Dia yang benar, yang salah itu ini yang benar menurut saya, ya. Maka dia sudah membantu orang yang sebenarnya salah ini menang, dan dia berbuat zalim. Berbuat zalim juga kepada orang yang dia bantu ini, ya. Dosa yang ketiganya itu, ya. Sehingga dengan dia membantu orang yang benar, sehingga dengan dia membantu orang yang sebenarnya salah, terus dia mengambil bagian harta dari orang yang salah itu, dia juga makan haram. Dia juga memakan harta yang haram tersebut. Dia juga ikut andil dalam memakan harta yang haram tersebut, ya. Dia sudah mengambil hartanya, atau dia telah membantu
menindas orang lain sehingga darahnya ditumpahkan atau harga diri orang lain dijatuhkan. Nah, ini dosa besar ya. Yang ketiga, ya, Rasulullah SAW mengatakan, man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqqin fala ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan kebenaran kepada salah satu orang yang diantara kalian yang saling berdebat. Rasulullah sendiri menghadapi dua orang yang saling berselisih. Satu orang mengatakan saya yang benar, dia yang menzalimi saya, dia telah mengambil harta saya. Tapi Rasulullah sendiri tidak bisa memastikan bahwa orang ini pasti benar, ya, yang ini salah, kecuali dengan ijtihad beliau, dengan kesungguhan, kecuali wahyu dari Allah. Sampai datang wahyu dari Allah, baru bisa tahu pasti bahwa fulan ini yang benar. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan, siapa yang aku putuskan perkaranya bahwa harta ini adalah milik fulan, maka janganlah dia ambil harta itu, kata Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya aku sedang memotong bagian dari neraka kepada orang lain. Ya, artinya gini, tidak boleh diambil karena boleh jadi apa yang aku putuskan itu bisa jadi salah, sehingga harta itu ternyata bukan bagian orang ini, ya, dan dia akan mengambil harta tersebut. Maksudnya, orang yang menjadi saksi atas suatu kebenaran, jangan sampai dia mengambil harta itu, walaupun dia tahu yang benar ini, jangan sampai dia mengambil hartanya. Bisa jadi yang diputuskan itu salah, sehingga dia mengambil harta yang haram dan memasukkannya ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Ini dosa yang ketiga bagi pelaku persaksian palsu. Dia membantu orang yang salah menjadi menang, dan juga harta tersebut diambil. Yang keempat, dosa yang keempat para pelaku persaksian palsu, kata Al-Imam Al-Zahabi, annahu abaha ma harramallahu wa asama minal mali wad dami wal ard. Dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghalalkan yang sebenarnya Allah haramkan, dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik harta, Allah kan sudah melindungi harta ini sebenarnya milik orang yang berhak, atau darah atau kehormatan yang sebenarnya Allah haramkan bagi orang lain untuk mengambil harta orang lain. Kata Rasulullah SAW, kullu muslim haruma, setiap muslim diharamkan hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Semua diharamkan untuk mengambil harta orang lain, atau menumpahkan darah orang lain, atau kehormatannya. Tapi orang yang melakukan persaksian palsu, dia telah menghalalkan semuanya. Dihalalkan hartanya, ya, diambil, atau kehormatannya atau darahnya diambil. Maka dia mendapatkan dosa yang berikutnya. Ini sangat berbahaya, sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, kullu muslim alal muslim haram. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya itu haram. Apa saja? Hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian
tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Rasulullah SAW mengatakan dosa besar, tapi beliau katakan yang paling besar. Beliau sebutkan 3 di sini, dosa-dosa besar yang paling besar. Yang pertama kata Rasulullah, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua ya, dia durhaka. Ini dosa besar yang kedua. Yang ketiga, langsung Rasulullah SAW mengatakan wa qauluz zur, dan persaksian palsu, wa syahadatuz zur, dan perkataan yang palsu. Ya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama berbuat syirik, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga kata para sahabat, Rasulullah yang sebelumnya senderan langsung duduk tegak gini. Ya, tadinya Rasulullah senderan langsung duduk tegak untuk menyampaikan yang ketiga, ketahuilah dan persaksian palsu. Menunjukkan bahwa ini sangat penting, sangat berbahaya, sehingga beliau sampai tegak lurus menyampaikan akan bahaya dosa besar yang ketiga ini, persaksian palsu. Tapi kata para sahabat, wa yukarriruha, bahkan Rasulullah SAW mengulang-ulang menyebut yang ketiga tadi, wa qauluz zur, wa qauluz zur, wa qauluz zur, kata Rasulullah, dan persaksian palsu, dan persaksian palsu, dan persaksian palsu. Beliau ulang-ulang terus mengatakan itu, sampai sebagian sahabat mengatakan, laitahu sakat, aduhai seandainya Rasulullah diam, sudah selesai ngomong yang ketiga. Ya, beliau ucapin terus itu yang ketiga, persaksian palsu, menunjukkan akan besarnya dosa persaksian palsu tersebut, yang mana seorang ini telah melakukan banyak dosa di dalamnya, di antaranya berdusta, membuat fitnah antara manusia, juga berbuat zalim kepada yang benar, ditindas, hartanya diambil, ya, harga dirinya jatuh, darahnya ditumpahkan, berbuat zalim kepada orang yang sebenarnya salah, ya, yang salah jadi benar. Dia sudah berbuat zalim padanya, sih telah menjerumuskannya ke dalam neraka. Dia juga telah mengambil harta orang yang salah, dan dia juga mendapatkan bagian, dan juga menghalalkan segala cara, menghalalkan harta orang yang dizalimi, darahnya, harga dirinya. Ini semua sebagian dari dosanya yang disebutkan. Namun ada banyak dosa di situ yang menimbulkan fitnah tersebut. Jadi ini hadis yang terakhir yang telah beliau sampaikan, dan ini persaksian palsu yang disebutkan oleh Imam Zahabi tadi itu hanya pada satu orang, ya, yang madaratnya hanya yang dizalimi satu orang, itu dosanya sangat besar. Bagaimana jika yang terzalimi itu banyak orang? Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan mengenai persaksian palsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Silakan Pak, ini duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau tanya dong Mas sedikit, tapi masih terkait dengan dosa yang besar itu. Nah, kita ketahui bahwa Allah telah mengeluarkan iblis itu dari surga dan melaknatnya sampai hari kemudian. Iya. Ya. Apa kira-kira dosa yang dilakukan iblis itu kepada Allah atau kepada yang lain, sampai Allah melaknat dan akan memasukkan nantinya? Betul. Nah, baik Pak, terima kasih.
saya teruskan sedikit nih. Iya. Karena ada yang ragu-ragu saya. Kalau kita baca di Al-Hijr ayat 36, iblis mengatakan, "Qala Rabbi fa'anzirni." Iya. Dia masih menyebut Tuhannya. Nah, Iya. itu apa yang dilakukan iblis ini supaya kita tidak sampai melakukan hal yang sama atau mengulanginya. Makasih Pak Ustaz. Baik. Pertanyaannya mengenai dosa iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, mengutuknya sampai menurunkannya keluar dari neraka, keluar dari surga ke neraka dan mengutuknya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena satu dosa yang dia lakukan. Yang pertama al-istikbar, sombong. Dia sombong terhadap Nabi Adam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk sujud kepada manusia, kepada Adam, dia menolak untuk sujud karena merasa dirinya lebih baik dari Adam. Ya, khalaqtani min nurin wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dia menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Artinya dia telah menentang Allah. Menentang Allah ini adalah secara nyata menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah Allah benar. Tatkala dia tentang perintah Allah yang dia sudah tahu ini benar Allah yang perintahkan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Begitu pula setiap orang yang tahu ini benar Al-Quran yang menyatakan perintah tersebut, terus dia menentang perintah ini, dia juga sama dengan iblis, kafir. Walaupun dia belum diazab saat ini, tapi nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu satu dosanya yang dia lakukan, sehingga dikeluarkan dia dari surga dan dilaknat dan dimasukkan ke tempat yang paling bawah di neraka. Ya, karena dosa apa? Istikbar, sombong atas perintah Allah. Ya, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian dia bagaimana dengan perkataan iblis, perkataan syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Begitu ayatnya? Ini yang di Al-Hijr ayat 36. Iya, ayat 36 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kemudian. Artinya syaitan ini, iblis ini meminta kepada Allah untuk menangguhkan azabnya. Menangguhkan azabnya sampai hari kiamat nanti. Jangan diazab dulu. Karena dia ingin menyesatkan manusia, menyesatkan orang lain. Dia tidak ingin sendiri di neraka. Dia ingin cari teman di neraka. Maka dikatakan fa'anzirni, anzir ini berikanlah aku tangguh ya Tuhanku. Kenapa dia menggunakan kata ya Tuhanku? Karena di antara sebab dikabulkannya doa, seorang mengucapkan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah yang paling mulia di antaranya Rabbi, ya Tuhanku. Karena kata Rabbi itu mencakup pencipta, ya, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Semua perbuatan Allah yang mulia itu dalam kata Rabbi. Begitu juga yang disembah, ya, itu tersimpan dalam kata Rabbi. Maka orang yang berdoa dengan nama Allah ini, Allah kabulkan doa. Sampai iblis pun yang meminta kepada Allah untuk ditangguhkan dirinya, tidak diazab sampai hari kiamat, Allah berikan tangguh, ya, untuk dia tidak diazab. Namun dia ingin menggoda manusia, itu urusan dia. Allah tidak mendukung dia untuk menggoda manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya biarkan dia. Siapa yang mau ikut, dia sesat. Siapa yang ikut iblis, dia akan tersesat. Dia ikut masuk neraka. Siapa yang menentang iblis, yang tidak turut pada iblis, dia selamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fa innaka minal mundzirin. Sungguh engkau termasuk orang yang ditangguhkan
ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari dan waktu yang telah diketahui, yaitu hari kiamat. Ya, qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, ya Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka dan aku akan menghiasi setiap perbuatan mereka. Artinya yang sesat, yang salah, yang dosa dihiasi, dibikin indah, dibikin benar, ya, di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. Ini yang selamat, yang ikhlas, ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari gangguan iblis. Yang tidak ikhlas, ya, yang amalannya, perbuatannya tidak ikhlas, semua yang dia lakukan ingin mendapatkan bagian dari harta dunia, maka dia yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terpengaruh dengan godaan iblis, godaan syaitan. Nah, Allah alam. Berikutnya, silakan Pak yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang disampaikan hari ini begitu hangat dengan kejadian yang sedang terjadi di negeri ini. Iya, betul sekali Pak. Jadi asumsi saya nggak salah, Ustaz sampaikan ini sebenarnya untuk pencerahan. Iya. Tapi saya yakin yang ada di ruangan ini, kita ini, mungkin enggak, saya enggak, para kalau teman-teman yang ahli ibadah. Iya. Artinya yang disampaikan oleh Ustadz hari ini sebenarnya sudah dia dengar. Iya. Kapan ya? Iya. Tentang dosa kesaksian palsu. Iya. Ya kan? Nah, kejadian yang sedang terjadi di negeri kita ini, iya, luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Nah, tapi ada kelompok-kelompok orang-orang yang masih mendukung tentang kejadian-kejadian yang tadi saya bilang luar biasa. Iya. Nah, itu bagaimana tak? Orang yang menyampaikan kebenaran dengan bukti-bukti segala macam itu ditertawakan, bahkan dibilang udahlah mendingan grup ini jadi nyaman, nggak usah begitu-begituan. Iya. Tapi kebenaran harus disampaikan, iya, ya kan? Meskipun itu pahit. Iya. Nah, saya berlindung itu aja. Samina wa ta'na, karena ustadz-ustadz habib atau ulama, istimewa ulama sudah mengatakan bahwa yang di sana itu luar biasa itunya, apa namanya, menjolimi rakyat. Itu aja. Terima kasih. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kajian kita sampai bab ini, karena kita sudah dari awal kan bahas kitab dosa-dosa besar dari bab 1 sampai sekarang masuk bab ke-16 tentang persaksian palsu, yang mana berkenaan dengan hari-hari yang memang sedang hangat, bahkan mungkin suasana saat ini sedang agak memanas saat ini. Maka kita sebagai muslim berusaha untuk apa? Sejuk, tetap sejuk, ya. Kita berusaha tetap sejuk dan jauhi untuk berdebat, ya. Kita jauhi berdebat. Mungkin menurut kita ada salah satu sisi yang benar, ya, ini yang benar. Menurut kita memang yang salah satu ini benar. Kita sudah menyampaikan kebenarannya kepada saudara kita. Ini yang benar, ini salah, ya. Namun tidak didengar, maka jangan sampai berdebat lagi. Cukup satu kali menyampaikan, setelah itu cukup, ya. Tidak melanjutkan untuk membuat kita berdebat, karena ini akan membuang-buang dan menyia-nyiakan waktu kita di bulan Sya'ban ini untuk pemanasan tadi, yaitu bersiap-siap di bulan Ramadan nanti. Kita akan masuk bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah akan memandang kepada seluruh hamba-hambanya
dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka kecuali dua orang yang Allah tidak akan ampuni. Yang pertama yang berbuat syirik, yang kedua yang masih saling bermusuhan. Ya. Yang masih saling bermusuhan atau saling menzalimi. Maka kita sudahlah tawakal kepada Allah, apa yang sudah kita yakini benar kita sampaikan. Jangan sampai membuat kita berdebat, ya, dan jauhilah kita dari berdebat, dan kezaliman semua akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah akan memutuskan perkara di hari kiamat bagi orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Ada lagi yang dari sini? Satu lagi? Iya. Bukan, tambah aja. Tadi Ustaz mengatakan bahwa dosa besar dan yang paling besar ada 3 besar kan? Iya. Nah, termasuk memberi kesaksian palsu. Iya. Nah, apakah itu kita abaikan? Ya, apakah itu akan kita abaikan dengan cara yaitu tadi yang saya sebutkan tadi? Terima kasih Ustaz. Kita abaikan. Apakah kita abaikan rambu-rambu bahwa itu 3 besar dosa yang paling besar, iya, ya kan? Yang tadi terakhir adalah kesaksian palsu. Iya. Maksud saya gini, kalau kita sehat, itu kan kita ngeri banget kan? Iya. Tapi itu masih dilakukan. Betul. Tatkala seorang sudah tahu ini kesalahan, ini kepalsuan, maka jangan sampai ikut-ikutan, itu aja. Jangan sampai kita ikut-ikutan atas kita tahu kesalahan dan kezaliman. Sebaiknya kita stop, berhenti dari hal itu, ya, karena itu bagian dari kesaksian palsu. Tadi sudah saya sebutkan di awal tadi, dampak negatif kepada individu itu lebih kecil daripada dampak negatif yang merata kepada banyak orang, kepada banyak umat, ya. Dan ini sangat besar. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa menjauhi, ya, yang kecil maupun yang besar, ya. Kita berlatih untuk menjauhi perkara yang kecil untuk bisa lebih jauh kepada yang besar tersebut. Ini tentunya dampaknya akan besar, ya, bagi diri dan keluarga. Allah akan memberikan balasan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan semakin sempit sengsara tatkala dia bersaksi palsu, hidupnya akan semakin sempit. Di dunia ini akan semakin menyempit, bukan tambah kaya, bukan, akan tambah sempit hatinya, ya. Dia yang menikmati harta cuma sehari, tapi untuk menolong orang yang menikmati harta yang selama bertahun-tahun, ya. Jadi sudahlah, kita harus sibuk dengan sudah sampaikan kebenaran, kita sibuk dengan yang akan kita hadapi bulan depan nanti. Saya tanya tentang profesi lawyer. Ya? Profesi lawyer, pengacara. Bagaimana menurut pendapat Ustaz, karena keprofesionalannya dia harus membela dan nantinya dia membenarkan, kadang di sana ada pembenaran terhadap kesaksian yang palsu. Ya. Baik, bagaimana profesi sebagai pengacara, ya, yang mana dia harus membela terhadap persaksian-persaksian yang mungkin dianggap benar. Ya, tentunya yang pertama dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk bisa membela orang yang benar, walaupun yang diberikan lebih kecil, ya. Mungkin ada 2 orang salah benar, masing-masing datang kepadanya. Satu bawa harta yang banyak, satu bawa harta yang sedikit yang benar ini. Maka dia harus membela yang benar, ya, walaupun lebih sedikit dia dapat. Karena ini bukan masalah kecil. Mungkin menurutnya setelah dapat uang selesai, tapi dia nggak tahu selesai dia, tapi orang lain belum selesai. Bisa jadi nanti akan timbul masalah berikutnya, harta orang ini diambil, atau darahnya ditumpahkan, atau akibatnya keluarganya yang menjadi dampak negatifnya.
dan seterusnya. Maka ini fitnah yang sangat besar di kalangan pengacara. Ini fitnah besar, apalagi pengacara yang hidup di kota-kota besar, ya, yang banyak janji-janjinya, ya harus kita menahan, lebih dekat kepada majelis-majelis ilmu, datang kepada majelis-majelis ilmu, dekat kepada para ustadz yang benar-benar mengajarkan agama yang lurus, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga mendekat teman-teman yang baik, yang suka kajian, ya, yang mengajak kepada kebaikan. Jauhi teman-teman yang buruk. Wallah. Ketika dia kan harus membela orang walaupun salah, kan sebagai profesional dia harus melakukan itu. Artinya seseorang memang upaya bersaksi, sebetulnya saksinya, persaksiannya itu palsu, tapi dia kan harus membela sebagai pengacara secara profesional. Nah, apakah ini juga termasuk dalam mengiyakan persaksian palsu? Betul, mengiyakan. Tatkala dia membela orang yang salah, ya, sebagai pengacara ini dia ditugaskan untuk membela orang yang salah. Tatkala dia tidak meneliti kesalahan orang tersebut, ya, maka dia ikut kena persaksian palsu. Ya, kan sudah disetelahkan tadi, dijelaskan tadi 3 pengertian persaksian palsu. Di antaranya adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran apa yang dia saksikan tersebut. Dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya ikut perintah manajernya. Perintah bela yang ini, yang salah satu sisinya. Dia tidak tahu ini benar atau salah. Akhirnya disalahkan orang yang benar, maka dia kena dosanya. Walaupun dia tidak tahu, dia kena qaul zur, persaksian palsu, karena kata zur itu hakikatnya adalah berasal dari perhiasan. Zur itu dia menghias-hiasi sesuatu yang salah sehingga menjadi benar, ya, dia menghiasi-hiasi sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang benar di mata orang lain. Baik Pak, sudah masuk syuruk, saya rasa cukup. Semoga Allah berikan kepada kita taufik, ya, agar kita istiqomah dan dijauhkan kita dari segala sifat-sifat buruk, dari persaksian palsu, dan menyelamatkan kita khususnya di zaman-zaman ini. Allah selamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.